Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini Ibu akan mengilustrasikan bagaimana cara masuk ke web sekolah, web CBT untuk PTS, PAS, PAT, dan yang lainnya. Nah, caranya kita bisa misalnya masuk ke link yang sudah di-share oleh gurunya, atau misalnya kita bisa ketik sendiri di web browsernya, yaitu cbt.smpislamkreatif.muhammadiyah.sch.id. Nah, kemudian kita bisa klik, pilih browser yang akan kita gunakan. Bisa Chrome, Firefox, Opera Mini, Prambanan, dan yang lainnya. Nah, setelah kita pilih, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari CBT. Nah, untuk login CBT ini kita menggunakan username dan password yang sudah dibagikan oleh wali kelasnya. Nah, username silakan bisa diketik ya, atau misalnya sebelumnya sudah diketik dahulu. Nah, kalau misalnya sudah diketik username, lalu masukkan passwordnya. Kalau sudah sesuai dengan yang ada di kartu peserta atau kartu ujiannya, silakan diklik login. Nah, kalau misalnya ada salah satu huruf yang salah, itu tidak akan bisa login ya. Nah, ini dia tampilan awal atau beranda dari CBT. Nah, ini ada menu tugas baru. Nah, tugas baru ini dia memuat tugas-tugas berupa PTS, bisa PTS, PAS nanti mungkin ya, PAT dan sebagainya. Nah, di sini ada mata pelajarannya nanti ya. Nah, ini karena Ibu menggunakan yang semester kemarin, jadi munculnya ada PAS dan PAT. Nah, ini kalau kalian misalnya mau ngecek apakah profil kalian sama atau tidak, bisa diklik di menu garis 3 di pojok kanan atas, klik segitiga terbalik, lalu pilih profil dan akun login. Nah, ini bisa kalau misalnya namanya, misalnya jenis kelamin, tahun masuk, dan tempat tanggal lahirnya belum diisi, bisa diedit profil dan diganti untuk edit fotonya. Nah, untuk username dan password jangan untuk diganti-ganti ya, nanti karena ini jangan dirubah-rubah ya. Nah, yang boleh dirubah itu edit foto profil, edit foto dan profilnya, disesuaikan dengan yang data aslinya. Selanjutnya kita masuk lagi ke beranda. Nah, selanjutnya Ibu akan ilustrasikan atau simulasi cara pengerjaan soal. Nah, kita masuk ke, bisa klik yang tadi ataupun tugas kelasnya. Nah, nanti dicek. Kalau misalnya ada tugas yang akan kita isi, nanti di tipe tugasnya itu, di pinggir tipe tugas itu ada tulisan mulai mengerjakan. Nah, Ibu contohkan seperti ini. Nah, ini PAS simulasi pilihan ganda. Nah, kalian kalau warnanya hijau atau ada tulisan mulai kerjakan, artinya soal tersebut belum kita kerjakan atau akan mulai kita kerjakan. Klik mulai. Nah, nanti akan masuk ke seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada informasi mengenai instruksi pengerjaannya, kemudian ada pertanyaan dan pilihannya. Nah, nanti selanjutnya di pojok kanan atas ada waktu atau timer, batas pengerjaan waktu kita ya, menghitung mundur. Nah,
harus selalu diperhatikan ya timernya. Takutnya ketika waktunya sudah habis dan kalian belum selesai mengerjakan, nanti akan keluar sendiri. Nah, misalnya ada contohnya, ada 5 pertanyaan. Nah, di bawah juga ada menu soalnya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kalian sudah mulai menjawab misalnya nomor 1D. Nah, si menu nomor soal di bawah akan berubah menjadi hijau. Nomor 2 misalnya sudah diisi, dia akan berubah. Nomor 3 sudah diisi, berubah menjadi hijau, dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan misalnya, ini kan karena hanya simulasi, hanya 5 soal. Nah, nanti mungkin 30 soal untuk PTS. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan dan sudah yakin dengan jawabannya, kalian cek lagi ya dari soal nomor 1 dan sebagainya. Kalau masih ada waktunya, dicek kembali. Kalau sudah selesai, silakan klik selesai mengerjakan. Nah, nanti akan muncul di atasnya, Anda yakin ingin mengakhiri pengerjaan tugas ini? Nah, klik ya, saya sudah selesai. Lalu diklik, mohon ditunggu, halaman akan segera dialihkan. Nah, katanya Anda telah berhasil mengerjakan tugas. Nah, yang tadi, yang simulasi itu, akan kalau sudah selesai dikerjakan, sudah berhasil terkirim. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tombol mulai kerjakan, dan warnanya pun tadinya kan hijau ya, sekarang jadi putih. Nah, artinya kalian sudah mengerjakan. Nah, nanti dicek lagi misalnya di menu tugasnya seperti itu. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, nanti misalnya kalian misalnya hari Jumat, hari ini misalnya hari Jumat mengerjakan PTS. Misalnya waktu hari Senin itu kalian sakit, tidak sekolah, tidak mengerjakan. Nah, kalian bisa mengecek ke menu tugas tadi, dicek. Nah, dicek apakah ada yang tulisannya mulai kerjakan. Nah, kalau tidak muncul di sini misalnya kan Senin bahasa Indonesia AIK tidak muncul di tugas terbaru. Nah, berarti kalian bisa buka menu tugas, karena ini kan menu untuk tugas terbaru yang diberikan PTS. Begitu juga nanti kalau PAS dan PAT semester selanjutnya. Kalau misalnya di sini tidak muncul, kalian nanti bisa cek tugas ke menu tugas. Menu tugas ini muncul dari awal semester sampai semester 2 nanti gitu. Nanti dicek. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, yang harus diperhatikan, yang pertama itu, akun itu hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Nah, misalnya akan menggunakan atau mengganti perangkat, misalnya nih, kalian sekarang pakai HP ya, terus pengen pindah ke laptop ataupun sebaliknya, dari laptop mau pindah ke HP. Nah, yang harus kalian lakukan itu log out terlebih dahulu. Nah, klik di pojok kanan atas. Nah, di bawah ada log out. Nah, harus di log out, karena kalau misalnya kalian login di HP terus mencoba login lagi di laptop, nanti tidak akan bisa gitu. Jadi harus keluar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau misalnya sudah mengerjakan soal nih, misalnya hari pertama bahasa Indonesia nih jam segini, sudah selesai mengerjakan. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, kalian misalnya kalau tidak ada jeda waktu nih, misalnya bahasa Indonesia sampai jam 9, jam 9 lebih 5-nya langsung AIK, berarti nggak usah log out dulu ya. Nanti setelah selesai AIK baru log out. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ketika pengerjaan soal atau sedang membuka soal, siswa tidak diperbolehkan untuk membuka tab baru, karena bisa menyebabkan nanti kalian keluar dari akun web sendiri. Nanti soalnya kalau misalnya tidak
digunakan beberapa lama, misalnya iseng searching dan sebagainya, nanti dia bisa keluar sendiri gitu. Nanti dianggapnya bisa jadi sudah mengerjakan. Nah, yang keempat, siswa diharapkan memperhatikan waktu yang disediakan untuk pengerjaan soal timernya. Ya. Yang kelima, ketika sedang mengerjakan soal misalnya, waktu masih ada dan siswa mengalami kendala dan tidak bisa mengerjakan soal kembali, nah harap menghubungi guru mapelnya misal untuk meriset jawaban yang sebelumnya. Nah, untuk itu kalian mensiasatinya harus menulis jawaban dari soal yang sedang kalian kerjakan gitu. Takutnya misalnya karena sinyal dan sebagainya kalian harus mengerjakan ulang, maka jawaban yang sebelumnya di-reset. Nah, kalian bisa menulisnya atau mengotretnya di kertas misalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya waktunya nih udah habis ketika kita sedang mengerjakan soal. Nah, kalian nanti tidak bisa mengerjakan soal kembali. Jadi harap diperhatikan timernya. Kalau misalnya nih kalian dari 30 soal baru mengerjakan 20. Nah, waktunya ternyata sudah habis. Nah, itu berarti dianggapnya sudah selesai. Makanya diperhatikan waktu pengerjaannya ya. Nah, jika masih ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti bertanya lewat wali kelasnya ya. Seperti itu.